warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 2016 7337. Saya adalah dokter muda dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Aldi Putra Pradana 2016 730006. Saya dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Intan Hardianti Safitri, NIM saya 2016 730051. Saya dokter muda dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pertama-tama yaitu anamnesa. Pada saat dilakukan anamnesa atau tanya jawab, terdapat 3 keluhan utama, dengan keluhan utama demam, ataupun gangguan pernapasan atau sesak, atau batuk berdahak maupun batuk kering. Lalu terdapat beberapa keluhan tambahan juga, yaitu lemas, lalu nyeri kepala, nyeri otot, lalu diare maupun batuk berdarah. Nah, selanjutnya pada anamnesa juga yang paling penting adalah ada atau tidaknya riwayat bepergian ataupun tinggal di daerah transmisi lokal, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan juga ada tidaknya riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Selanjutnya, saat dilakukan pemeriksaan fisik, yang pertama pemeriksaan fisik vital sign, didapatkan nadinya cenderung meningkat lebih dari 80 kali per menit, lalu tensinya normal ataupun menurun dengan range normalnya 90/60 sampai dengan 120/80 mm air rangsa. Lalu dengan frekuensi nafas juga meningkat lebih dari 20 kali per menit dan juga suhu tubuh yang meningkat lebih dari 38 derajat Celcius. Lalu untuk pemeriksaan fisik kesadaran, pasien bisa datang dengan kesadaran menurun maupun kesadaran kompos mentis. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan fisik paru. Pada saat dilakukan inspeksi atau pengamatan pada dinding dada, didapatkan adanya dinding dada yang tidak simetris. Lalu saat dilakukan pemeriksaan palpasi atau perabaan pada dinding dada, didapatkan adanya vokal fremitus yang teraba mengeras. Dan saat dilakukan pemeriksaan perkusi, didapatkan suaranya adalah redup. Dan pada saat dilakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop pada beberapa titik di daerah dinding dada, didapatkan adanya suara tambahan, yaitu suara tambahan rongki. Rongki adalah suara tambahan paru yang dihasilkan dari adanya penumpukan cairan pada bronkus, sehingga hal ini mengindikasikan adanya suatu kelainan pada paru. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan penunjang yang dilakukan diantaranya yang pertama, pemeriksaan radiologi, yaitu fototoraks, USG toraks, dan CT scan toraks. Pada pemeriksaan menunjukkan adanya opasitas bilateral, konsolidasi subsegmental, lobar atau kolaps paru atau nodul, dan adanya juga tampilan ground glass. Terus yang kedua, pemeriksaan spesimen pada saluran napas atas dan bawah. Pada saluran napas atas dilakukan swab tenggorokan di orofaring dan nasofaring. Terus yang kedua, pemeriksaan saluran napas bawah, yaitu yang dilakukan pemeriksaan sputum. Terus yang ketiga, pemeriksaan bronkoskopi. Terus yang keempat, pemeriksaan fungsi pleura sesuai kondisi. Yang kelima, pemeriksaan kimia darah. Yang pertama, darah perifer lengkap, analisis gas darah, fungsi ginjal, faal hemostasis, gula darah sewaktu. Terus selanjutnya pemeriksaan mikroorganisme dan uji kepekaan pada bahan saluran nafas. Terus yang terakhir, pemeriksaan urin dan pemeriksaan feses untuk menginvestigasi kemungkinan adanya penularan. Baik, tadi setelah kita menjelaskan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan yang terakhir pemeriksaan penunjang, maka akan didapatkan diagnosis banding dari COVID-19 ini. Diagnosis banding dari COVID-19 ini yang pertama yaitu pneumonia bakteri. Gejala umumnya batuk disertai dengan dahak sampai dahaknya memiliki darah. Terus dengan atau adanya nyeri dada. Terus yang kedua, SARS atau MERS. Jenis virus ini memiliki kemiripan, namun ada perbedaan pada genetik karena sudah mengalami evolusi. Terus yang ketiga, pneumonia jamur. Terus yang keempat, yang terakhir, gagal jantung.
Selanjutnya, untuk tata laksana COVID-19 ada farmakologi dan juga non-farmakologi. Tata laksana COVID-19 dilakukan sesuai dengan kriteria kasus dan juga kondisi pasien. Pertama, dilakukan screening awal berupa real-time PCR pada hari pertama dan juga hari ke-14 pada orang-orang yang memiliki riwayat perjalanan dan juga memiliki riwayat kontak erat. Jika hasil dari real-time PCR adalah terkonfirmasi positif dan pasien memiliki gejala seperti demam, batuk, pilek, dan juga nyeri tenggorokan, maka yang harus dilakukan adalah dengan isolasi dan karantina. Jika gejalanya ringan, isolasi dapat dilakukan di rumah selama 14 hari. Dan jika gejalanya sedang, isolasi dilakukan di rumah sakit darurat. Dan jika gejalanya makin buruk dan makin parah, isolasi dilakukan di rumah sakit rujukan. Tata laksana selanjutnya di rumah sakit adalah dengan mengimplementasikan pencegahan dan pengendalian infeksi, lalu berikan terapi oksigen dengan target 94%. Terapi oksigen ini harus dipantau dan dimonitoring ketat karena bisa terjadi distres berat atau gagal napas berat. Lalu selanjutnya bisa diberikan terapi cairan. Jika terjadi shock sepsis, maka lakukan tata laksana sesuai dengan shock sepsis. Selanjutnya dapat diberikan antibiotik berupa levofloxacin 1 kali 175 mg sambil menunggu diagnosis pasti. Dapat juga diberikan antiviral 2 kali 75 mg oseltamivir. Dapat juga diberikan paracetamol 3 kali 500 mg untuk menghilangkan gejala demam pasien. Lalu dapat juga diberikan vitamin C 1 kali 200 mg secara intravena. Terapi non-farmakologi dapat berupa pemenuhan gizi dan nutrisi pasien sehari-hari. Disarankan untuk mengkonsumsi 50% karbohidrat, 15-20% protein, dan lemak 20-30% dari total energi harian pasien. Disarankan juga untuk mengkonsumsi mikronutrien berupa vitamin A, vitamin B1, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Sumber makro dan mikronutrien tersebut dapat diperoleh dari makanan pokok berupa nasi, roti, jagung, dan juga umbi-umbian, serta lauk pauk seperti ayam, ikan, dan sayur mayur, dan juga biji-bijian utuh. Sangat disarankan juga untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi protein, dapat diperoleh dari ayam, telur, dan susu. Demikian video edukasi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.